2, 3, ya. Shalom. Wah, udah nggak kerasa udah seminggu nih kita nggak ketemu. Sekarang kita mau ibadah bareng lagi nih kak. Tapi masih ibadah online. Gak apa-apa kan ya adik-adik di rumah? Gak apa-apa. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau nanya nih, kabarnya di rumah gimana? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Terus siapkan juga Alkitabnya, alat tulisnya yang bisa untuk nanti pas dengar firman sambil ditulis-tulis tuh intinya apa. Habis itu apa lagi kak? Ajak Nama papanya, papanya, adik abangnya. duduk bareng di ruang tamu atau dimanapun supaya bisa sama-sama nonton video ibadah online hari ini. Sebelumnya adik-adik di rumah bangkit berdiri dulu nih. Nah supaya kita semangat mulai ibadahnya, kita ngapain dulu nih kak? Tepuk semangat. Oke. Jadi kalau dibilang tepuk semangat seperti biasa harus jawab dan juga dengan gerakannya yang semangat ya, oke? Siap, Kak. Tepuk semangat. Sekali juga nih. Sekali lagi dong. Lagi dong. Tepuk semangat. Oke, udah semangat. Tadi kita udah berdiri juga nih kan. Berarti kita bakal ngapain lagi nih kak? Kita mau mencari jiwa bersama Yesus. Oke, kita nyanyi cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Lola 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 lo. Hey lola 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 Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Apa jaganya kak? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan pegang tanganmu agar kau terus Maju, maju, maju. Apa lagi? Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan pegang tanganmu agar kau terus Maju, maju, maju. Apa lagi? Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar apa? Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Udah capek belum nih kak? Belum. Belum, Kak Dela belum capek. Bang Sadra sama Kak Lady juga belum capek. Belum dong. Berarti kita bakal Kita mau berdoa dulu dong. kita harus berdoa dulu ya, Iya supaya dong. ibadah kita Diberkati. sama Tuhan. Oke, untuk Kak Dela silakan untuk memimpin. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk melakukan ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak sekolah minggu GKPA Bandar Lampung Tuhan, untuk dapat mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Tuhan kepada mereka Tuhan, sehingga melalui kehidupan anak sekolah minggu Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan, sehingga melalui ibadah kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi udah nyanyi, udah doa, berarti kita harus bakal semangat lagi kan sebelum ke firman kan. Kita bakal nyanyi apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu bohong-bohong, itu dosa. Berarti kita nggak boleh bohong. Kebohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Di sana nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, kekal selamanya. Yang mau masuk surga lebih semangat kan kakak? Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, kekal selamanya. Aduh, udah 6 lagu nih Kakak. Ini kita mau dengar firman Tuhan. Wah. Firman Tuhan. Berarti sebelum Kakak tadi udah berdiri, adik-adik yang di rumah bisa duduk. Alkitab yang tadi yang ada di sampingnya, alat tulisnya, bukunya bisa ditaruh di depannya karena nanti buat nyatet nih firman yang bakal disampaikan sama kakak sekolah minggunya. Nah sebelum dengar firman Tuhan, kita bakal angkat satu lagu pujian yaitu Tuhan pimpin anak. Tuhan pimpin anakmu.
kita mau dengerin firman Tuhan lagi tentang Menara Babel. Sebelum kita mau dengar cerita dari firman Tuhan, Kakak Dela mau kita bernyanyi dulu. Yang ini namanya jari apa? Deng deng deng. Oke, tahu kan lagu itu kan? Tahu Kak. Oke, kita nyanyiin bareng-bareng ya. Dari jempol dulu, baru ke kelingking terakhir. Semangat nyanyinya. Hey. Yang ini namanya jari apa? Jempol. Yang ini namanya jari apa? Jempol. Apa kata jari jempol? Saya kalau ke gereja jangan suka ngobrol. Yang ini namanya jari apa? Tunjuk. Yang ini namanya jari apa? Tunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau ke gereja jangan suka ngantuk. Yang ini namanya jari apa? Tengah. Yang ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau ke gereja jangan suka marah. Yang ini namanya jari apa? Manis. Yang ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau ke gereja Jangan suka nangis. nangis. Yang ini namanya jari apa? Tengking. Ini namanya jari apa? Kalingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau ke gereja keliling. Lagi. Jari jempol, jari telunjuk, Jari tengah. yang apa? Yang panjang, jari manis, tempat cincin, jari kelingking. Ku sayang. Yuk berhitung kita semua. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk detik ini, untuk saat ini Tuhan. Anak sekolah minggu Tuhan mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak abang guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati kakak abang guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan mereka Tuhan, memberikan mereka kebijaksanaan, kepintaran, kecakapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika pikiran kami, perbuatan kami tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu udah bawa Alkitabnya kan? Udah Bawa dong, dong. Kak. Kita buka dari Kejadian 11. Kejadian 11. Kejadian lagi ya Kak ya. Kejadian lagi dan lagi. Oke? Di bawah perikop Menara Babel. Jadi adik-adik, kita bacanya yang kakak Dela ganjil, adik-adik genap. Oke? Kakak guru sekolah minggunya ganjil dan adik-adik genap di rumah ya. Nanti yang adik-adik sekolah minggu yang di rumah dibantu sama Abang Sadrak. Oke, Bang? Siap Kak. Kita ganjil ya kakak-kakak ya. Oke Kak. Yuk. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 di bawah perikop Menara Babel. Beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Oke adik-adik, kita mau bahas tentang menara Babel. Menara berarti tinggi. Kalau menurut adik-adik menara apa? 1, 2, 3. Betul. Dari kakak abang menara adalah Suatu yang menjulang tinggi, Kak. oh iya. Kayak Tugu Monas, Kak. Oh, Tugu Monas ya. Oh iya, termasuk menara. Menara. Menara adalah bangunan yang tinggi ke atas. Dan Babel adalah sebutan. Iya. Kalau dibaca Alkitab tadi ada di ayat 9 ya. Menara lagi kakak Dela salah. Babel itu adalah sebuah Kota. Kenapa Babel? Karena dia disitulah Tuhan mengacau Balaukan. Mengacau balaukan. kan bahasa. Nah, sekarang apa sih hubungannya menara sama kota yang dikacau balaukan? Tuhan Yesus. Jadi ada anak sekolah minggu pada zaman dahulu. Udah kayak Upin Ipin belum kakak Dela? Upin dong. Oh, itu apa ya? Yang dahulu, Ada Kak. kambu apa? Kakek. Oh, yang kakek-kakek sama cewek itu ya, lupa kakak Dela namanya Dua apa? orang. Ya udah, nggak tahu kakak nama Upin. Adik-adik pasti tahu. Pada zaman dahulu seseorang, mereka rakyat Babel ini semuanya hanya mempunyai satu bahasa dan satu logat. Mereka cuma ada satu bahasa. Tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia berapa bahasa? Ada 300 lebih ya? Banyak, Kak. banyak banget. Iya, bahasa Indonesia emang satu, tapi bahasa daerahnya banyak banget. Jadi zaman dahulu itu cuma ada satu bahasa. Tapi adik-adik, pada zaman dahulu mereka kan dikasih kemampuan nih sama Tuhan untuk melakukan sesuatu. Seperti yang mereka bilang, mereka mengetahui bagaimana cara membuat batu bata, bagaimana cara membuat tanah liat. Tapi pengetahuan mereka digunakan untuk hal yang tidak baik. Mereka membuat batu bata, mereka membuat tanah liat untuk membuat menara setinggi Langit. untuk mereka mencari nama, dan mereka yang ketiga supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. ke seluruh bumi. Padahal Tuhan Yesus menyuruh untuk kita pergi menguasai segala daerah yang ada di bumi, menambah keturunan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi di sini mereka menentang akan perintah Tuhan Yesus. Jadi coba adik-adik di sekolah kan ada aturannya kan? Ada, Kak. Adik-adik di sekolah dikasih pengetahuan, dikasih aturan, tapi adik-adik langgar, diapain nama gurunya kak? Dihukum. Marah dong gurunya kan karena kalian melanggar. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Mereka melanggar perintah Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada mereka. Mereka yang tadinya satu bahasa langsung dikacau balaukan, jadi banyak sekali bahasa. Jadi saat mereka berkata satu sama lain, mereka tidak mengerti. Misal nih kakak Dela ngomong pakai bahasa Batak. Iya. Nah kakak Dela nggak bisa bahasa Indonesia, tapi kakak Maria ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Saat kami berbicara kita
saling mengerti nggak Kak? Enggak dong. Tidak nyambung ya Kak ya? Enggak nyambung. Nah seperti itulah mereka, karena mereka tidak nyambung untuk berkata satu dengan yang lain, jadi terhentilah pembangunan dari menara itu dan mereka akhirnya pergi dari kota Babel. Nah adik-adik, tahu nggak sih di sini kenapa sih masyarakat di Babel melakukan semuanya itu? Mereka menentang Allah, kenapa sih? Karena mereka nggak taat. Iya, merasa lebih ini gitu. Kan mereka membuat apa tuh, menara puncak langit tuh supaya bisa mereka lihat Allah gitu, menyamai Allah gitu. Dan mereka ingin mencari nama ya Bang? Nama. Iya, mereka Memegahkan diri Kak. memegahkan dirinya ya Iya. Tuhan, ya Bang ya. Ya, mereka memegahkan diri mereka sombong akan pengetahuan mereka. Nah, adik-adik, setiap adik-adik memiliki sebuah talenta, kemampuan, kehebatan, sama seperti masyarakat di Babel. Tapi Tuhan memberikan itu supaya melalui kehidupan adik-adik, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau adik-adik punya kemampuan, punya talenta, harus dikembangkan dan harus dijadikan diasah ya Bang, untuk kepentingan adik-adik memuji memuliakan nama Tuhan dan sesama. Misalkan nih Kak Abang Sadrak jago, dia main musik, jago bernyanyi. Nah, Abang Sadrak bukan bernyanyi cuman untuk lagu sekolah doang, ya kan Bang? Iya. Yang kalau di sekolah ada, tahu nggak adik-adik lagu yang kayak gini? Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nah, biasanya kalau ke sekolah nyanyi lagu itu ya Bang ya. Iya. Nah, talenta Abang Sadrak bukan cuma dinyanyikan untuk sesama Abang Sadrak, untuk menyenangkan gurunya, tapi juga digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya Abang Sadrak di sini berpelayanan dalam musik di gereja kita. Begitu juga dengan adik-adik. Udah dikasih kemampuan, talenta, adik-adik harus diasah karena adik-adik adalah anak yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus ingat ya, kalau adik-adik diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh sombong dan tidak boleh memegahkan diri adik. Jadi kalau adik-adik misalkan ya menggunakan kemampuan adik-adik cuma untuk diri adik-adik, sama aja adik-adik seperti menjaring angin. Sia-sia. Hayo, ya Kak, bener kata Kak Maria. Coba kalian jaring angin. Jaring angin. Menjaring angin. Ayo coba. Pakai jaring ikan, coba jaring angin. Iya, nggak dapet. Yaitu ibarat jika kita mengerjakan semuanya itu hanya untuk diri sendiri, itu adalah sia-siaan. Nah, jadi karena adik-adik adalah anak istimewa, segambar serupa dengan Allah, adik-adik tidak boleh memegahkan diri adik-adik tidak boleh sombong dan harus mempergunakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik. Jadi untuk sharing Alkitab kita pada hari ini nggak cuman ya, hanya sedikit dari kakak abang guru sekolah minggu. Semoga dapat terberkati bagi adik-adik di rumah. Oke, sebelum kita mau mengakhiri sharing kita lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang istimewa, yang ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan, yang diberikan Tuhan talenta, kemampuan Tuhan, dapat mereka gunakan dengan baik dan benar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan untuk membantu sesama mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, keluarganya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau lindungi anak-anak sekolah minggu dan keluarga Tuhan,
supaya mereka tetap sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tadi udah dengar firman kan yang disampaikan sama Kakak Dela. Gimana tadi firmannya pasti bagus banget kan? Apalagi pesan dari Kak Dela tuh pasti bagus banget kan? Nah, jadi tadi Kak Dela udah nyampein kalau misalnya kita sebagai anak-anaknya itu nggak boleh sombong. Kalau kita punya kelebihan, kita punya sesuatu yang lebih dari teman-teman kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan juga sesama kita. Karena kalau misalnya nggak digunakan untuk hal yang baik, kelebihan yang ada di diri adik-adik semua itu bakal sia-sia, karena Tuhan ngasih itu untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk dibagi ke sesama adik-adik. Oke, berarti setelah dengar firman Tuhan, kita bakal akan satu lagu pujian lagi yang berjudul Aku istimewa. Karena kita semua Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, aku bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa kata Yesus, berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa kata Yesus, dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi dong. Adik-adik istimewa, kita nyanyikan bersama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa kata Yesus. Lalu dibeli bukan dengan emas perak, Tapi darah Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Baiklah adik-adik yang terkasih, dalam rumah kita masing-masing kita telah beribadah dan kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Baik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu bagi kami semuanya. Engkau telah memberkati dan menyertai kami dan juga membimbing kami melalui ibadah ini, khususnya melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap senantiasa sadar bahwa Tuhanlah pemilik hidup kami, agar kami tidak menjadi angkuh ataupun sombong. Segala sesuatu ini hanya berasal daripada Tuhan.
Biarlah Tuhan mampukan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, agar kami juga mampu bekerja sama dengan baik dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Pimpin dan bimbing kami, agar kami tidak tersesat Tuhan, agar kami tahu mana yang merupakan kehendak Allah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang mendukakan hati Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang di rumah, berkati segala sesuatu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai. Berkati para orang tua, Tuhan yang sertai, berikan kekuatan dan kesehatan, agar semuanya Bapak yang dikerjakan itu membawakan hasil yang baik dan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati juga adik sekolah minggu yang mungkin sudah bersekolah di rumah maupun bertemu secara langsung. Kami berdoa Tuhan lindungi, jauhkan dari segala berbahaya. Berikan juga kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan bagi para guru yang mengajar, sehingga adik-adik sekolah minggu tetap belajar dengan baik. Kami percaya Tuhan akan memimpin dan menyertai. Berkati juga gereja kami, berkati juga seluruh para pelayan Tuhan dan seluruh gereja Bapak di seluruh dunia ini juga yang beribadah pada hari ini. Tuhan yang sertai dan berkati. Terpujilah Engkau, biarlah kami melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita dan menikmati segala hal yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau, dengarlah setiap doa dan seruan kami ya Tuhan, dan jawablah tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus juga dengarkan kami ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.